Ketemu lagi di podcast Aktivisio untuk lanjutan sesi public speaking, dan kita masuk ke episode selanjutnya, yaitu tentang menata psikologis kita ya pada saat kita fase pre-stage atau beberapa menit sebelum kita tampil ya di depan umum. Di fase ini yang sering atau yang banyak dikeluhkan teman-teman yang sedang atau yang mau berpublic speaking adalah adanya rasa grogi ya. Jadi ketika beberapa menit kita sebelum tampil, maka deg-degan ataupun nervous itu akan semakin nyata kita rasakan. Manifestasinya cukup banyak ya teman-teman. Ada yang sakit perut ya, ada yang keringetan gitu ya, ada yang jantung berdetak sangat cepat, ada yang nafasnya ngos-ngosan dan sebagainya. Jadi manifestasi grogi pada setiap orang pastinya sangat-sangat berbeda, tapi kurang lebihnya itu ya yang bisa kita rasakan. Kemudian apa yang harus kita lakukan di fase ini ya? Yang pertama yang berkaitan dengan masalah perut harus diselesaikan dulu ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman merasakan ingin buang air besar, ingin buang air kecil dan sebagainya, itu diselesaikan dulu. Karena tidak mungkin ketika kita tampil kita akan izin ke toilet ya, itu akan sangat mengganggu konsentrasi kita maupun audien kita. Lalu yang harus kita lakukan setelahnya adalah kita harus menguasai teknik-teknik relaksasi. Ya, teknik relaksasi ini cukup penting karena pada fase ini sistem tubuh kita itu bergerak atau bekerja melebihi metabolisme yang biasanya ya, akan bekerja lebih cepat. Jantung akan berkontraksi lebih cepat ya, nafas jadi ngos-ngosan gitu ya, keringat dingin keluar dan seterusnya. Itu adalah manifest bahwa metabolisme kita sedang bekerja melebihi dari ambang normal atau waktu-waktu yang biasanya. Pertanyaannya, kenapa hal tersebut bisa terjadi pada kita? Ya, karena kita sedang dalam fase adaptasi, teman-teman. Adaptasi dengan lingkungan baru, dengan suasana baru, dengan materi baru, dengan audiens baru, itu membutuhkan adaptasi dalam tubuh kita. Seprofesional apapun ya, seseorang yang sudah berkali-kali tampil di depan umum, ketika dia mendapatkan audiens baru dan materi baru, itu akan membuat trigger tersendiri pada tubuhnya. Dan dia butuh waktu untuk beradaptasi ya, makanya ada rasa deg-degan, nervous, itu sudah wajar ya bila terjadi pada seseorang yang akan berbicara di depan umum ya. Maka dari itu, manajemen apa yang harus kita bisa lakukan di fase ini ya? Yang pertama adalah kita harus mengetahui teknik-teknik relaksasi. Teknik ini sangat penting untuk yang pertama adalah menurunkan denyut jantung di tubuh kita. Karena sadar atau tidak bahwa semua masalah-masalah yang tadi saya sampaikan di depan itu terjadi karena denyut jantung yang bekerja terlalu cepat. Efek dari denyut jantung yang bekerja terlalu cepat akan mempercepat metabolisme dalam tubuh kita, sehingga nafas kita juga akan jadi ngos-ngosan, keringat dingin atau keringat lebih cepat keluar gitu ya, dan perut menjadi rasanya tidak enak. Jadi manajemen pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menurunkan denyut jantung kita secara perlahan-lahan. Dan ini tidak lain tidak bukan adalah dengan namanya teknik relaksasi, teman-teman. Perlu diketahui bahwa relaksasi ini sangat banyak sekali macamnya. Teman-teman bisa searching, bisa lihat di YouTube atau di Google teknik relaksasi. Intinya adalah dua. Yang pertama adalah relaksasi otot ya, kemudian yang kedua adalah relaksasi nafas ya. Untuk relaksasi otot, kita bisa mengaplikasikan teknik peregangan atau stretching pada otot-otot di tubuh kita. Ya, utamakan pada otot-otot yang akan digunakan waktu public speaking ya, utamanya adalah otot suara. Berarti kita bisa melakukan stretching pada otot-otot leher, otot tengkuk ya, pundak ya, dan beberapa otot di punggung belakang ya. Selain itu kita juga bisa melakukan relaksasi nafas ya. Pertanyaannya kenapa nafas ya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika denyut jantung kita berdetak dengan sangat cepat, maka efeknya adalah nafas kita juga akan mengikutinya. Ya, ini karena ada suatu sistem fisiologis dalam tubuh kita bahwa ketika denyut jantung kita naik, maka nafas kita juga akan naik. Jadi heart rate atau denyut jantung akan berbanding lurus dengan respiratory rate atau suara pernafasan atau frekuensi pernafasan. Ya, ketika itu terjadi, maka yang bisa kita kontrol adalah ya nafas kita ya. Teman-teman tidak bisa mengontrol denyut jantung kita. Kita tidak bisa memerintahkan jantung kita untuk berdetak lebih pelan karena jantung adalah sistem saraf otonom ya teman-teman. Jadi
kita tidak bisa mengontrol secara langsung ya. Kan tidak bisa kita bicara pada jantung ya, hei jantung, kamu jangan deg-degan dong ya, kamu jangan berdetak terlalu cepat dong, ayo rada slow, rada relax gitu, tidak bisa. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan manajemen nafas. Ketika nafas kita bisa atur, bisa kita kendalikan, maka otomatis denyut jantung atau heart rate akan turun dengan sendirinya. Itu adalah mekanisme ataupun fisiologi dasar yang harus kita ketahui. Ya, jadi kalau kita sedang nervous, maka trik pertama adalah atur nafas. Ya, nafas dengan santai, nafas dalam dan juga tenang. Ya. Pertanyaannya, nafas yang bagaimana? Ya, maka jawabannya adalah nafas dengan perut atau nafas diafragma. Teman-teman juga bisa googling atau lihat di YouTube bagaimana teknik dari nafas perut. Nafas perut akan sangat memudahkan kita untuk relaksasi, teman-teman ya. Jadi otot-otot pernafasan kita akan di-counter dengan kerja dari otot perut dan diafragma. Jadi otot dada, kemudian otot pita suara itu tidak bekerja terlalu berat atau terlalu keras pada saat kita berbicara. Teman-teman bisa lihat beberapa channel YouTube dari vokalis-vokalis kita, ada Ari Lasso dan juga Onja yang sudah pernah membagikan bagaimana caranya pemanasan otot perut ya, atau pernafasan perut. Mereka sudah pernah membagikannya ketika mau latihan bernyanyi atau sebelum konser. Tujuannya apa? Yaitu untuk membuat mereka lebih rileks, tenang, kemudian pita suara jauh lebih mudah untuk dikontrol ya. Kemudian bernyanyinya dengan lebih santai, tapi tetap bertenaga dibandingkan dengan mereka bernyanyi dengan kontraksi pita suara yang sangat-sangat kuat gitu ya. Teman-teman bisa bandingkan atau bisa mencari beberapa selebriti yang dulunya pernah ada gangguan di otot-otot pernafasannya, terutama di pita suara ya. Karena mereka tidak menggunakan nafas perut ya. Jadi cara mereka berbicara, cara mereka membawakan sebuah acara itu menggunakan suara yang berasal dari pita suara yang berkontraksi terlalu kuat ya. Ada Omes ya yang pernah kehilangan suaranya ya, bahkan Onja juga pernah dan Ari Lasso juga pernah. Itu karena memang manajemen nafasnya tidak terlalu bagus ya, dan bahkan si Omes sempat melakukan treatment di Singapura ya, dan di sana dia hanya diajari bagaimana cara mengeluarkan suara dengan nafas perut yang benar. Itu saja treatmentnya. Jadi ketika kita sudah benar melakukan atau memproduksi suara kita dengan nafas perut, maka pita suara kita akan jauh lebih irit ya, jauh lebih efisien ya. Apalagi kalau setiap harinya kita harus berbicara di depan banyak orang ya, seperti penyiar radio ataupun dosen ya, ataupun orang yang memang setiap harinya berprofesi dengan menggunakan suaranya. Oke. Jadi manajemen relaksasi ini sangat luas ya. Selain relaksasi otot, kita bisa juga melakukan relaksasi ataupun menggunakan manajemen nafas perut untuk mengontrol heart rate atau denyut jantung kita. Ketika denyut jantung kita sudah terkontrol melalui pengaturan nafas, maka sedikit banyak grogi yang kita rasakan itu akan berkurang ya. Kemudian teman-teman ada teknik lain lagi yang namanya berteriak ya. Kalau memungkinkan ya, kalau suasana ataupun tempat kita berpublic speaking itu ada ruangan tersendiri seperti toilet mungkin, atau backstage yang memungkinkan kita bisa berteriak, maka kita lakukan teriak yang sekuat-kuatnya. Supaya apa ya? Supaya stresor pada diri kita akan menurun ya. Kita akan jauh lebih rileks karena kita sudah mengeluarkan seluruh stresor yang ada pada diri kita. Dengan cara berteriak sekuat-kuatnya, boleh menggebrak lantai atau boleh menggebrak dinding, itu juga bisa dilakukan. Tapi ya kembali lagi tergantung dari tempat dari kita berpublic speaking, apakah mendukung untuk dilakukan hal tersebut. Oke. Kemudian persiapan pre-stage setelahnya ya. Setelah kita memanajemen nafas, kita berteriak, kita relaksasi dengan stretching, kita bisa lakukan pemanasan suara ya. Kita bisa melakukan pemanasan pada lidah ya, gerak-gerakan rahang kita, kemudian mengucapkan huruf-huruf abjad A, I, U, E, O atau A, B, C, D, E dan seterusnya, supaya nanti intonasi kita jauh lebih clear, lebih jelas ya. Kemudian masalah yang lain adalah kadang-kadang kita muncul slam atau lendir pada tenggorokan kita ya di awal-awal kita berbicara. Maka kita harus bermanajemen sebelumnya dengan cara humming ya. Seperti
itu adalah humming ya, bagaimana kita mengalirkan adanya lendir pada tenggorokan kita untuk kita bisa keluarkan atau kita bisa manajemen dengan baik supaya ketika kita berbicara tidak ada lendir sama sekali. Jadi saluran nafas kita benar-benar bersih. Kemudian bisa di preparation yang lain yaitu dengan minum air putih yang banyak. Minum air jahe juga bisa. Kalau memang durasi daripada kita berpublic speaking sangat lama, itu bisa disiasati dengan hal tersebut. Ya, jangan lupa juga sediakan air putih di depan atau di area kita berpublic speaking ya, supaya suara kita termanajemen dengan baik. Ya, kurang lebihnya itu teman-teman. Hal-hal yang terjadi sebelum kita berpublic speaking adalah rasa grogi yang diakibatkan dari sistem tubuh kita yang bekerja lebih cepat dari biasanya. Dan yang harus kita lakukan tadi adalah relaksasi, stretching, kemudian kita manajemen nafas kita, nafas dalam dengan otot-otot perut, kemudian kita humming, kemudian kita mouth exercise ya, gerak-gerakan mulut kita, rahang kita, supaya nanti intonasi kita jauh lebih clear dari sebelumnya. Ya, jangan lupakan juga meminum air putih yang banyak untuk mempermudah pita suara dan juga kerongkongan kita untuk selalu basah dan mudah untuk bersuara ya, tidak gampang kering ataupun muncul lendir yang begitu banyak. Saya kira itu yang bisa disampaikan, dan sedikit banyak itu nanti akan membantu kita untuk menurunkan grogi kita karena kita sudah preparation tubuh kita dengan baik setelah sebelumnya kita preparation mental kita atau psikologis kita dengan menyiapkan materi sebaik-baiknya ya teman-teman. Oke, itu adalah fase pre-stage, dan setelah ini kita akan lanjutkan ke podcast fase on stage. Jadi tetap stay tune di Aktivisio Podcast Channel. Thank you.